Allah wabarakatuh. Untuk kita bikat mushaf Al-Quran tak menika surat nomor 1, surat Al-Adiyat, hadis juz 30, surat ke-100, surat Al-Adiyat. Saged bika mushaf Al-Quran, saged smartphone, ugi midhangetaken kula waos potong Bapak Ibu midhangetaken lajeng menirukan. Ibu-ibu sampun siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Wa atarna bihi naf'a. Wa atarna bihi naf'a. Wa wasatna bihi jam'a. Wa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa huzzila ma fis sudur. Wa huzzila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Surat ke-100 diberi nama surat Al-Adiyat. Kata Al-Adiyat diambilkan dari ayat pertama. Allah mendidik Nabi dan para sahabat supaya hidupnya itu cekatan, supaya hidupnya itu kompeten, supaya orang Islam itu hidupnya bersungguh-sungguh. Nah, mari kita pahami surat Al-Adiyat ada 11 ayat. Ayat pertama, wal 'adiyati dhabha. Dan demi yang lari sangat kencang. Jadi Al-Adiyat itu lari sangat kencang. Nah, kemudian dhabha itu terengah-engah. Nah, yang larinya sangat kencang, terengah-engah itu apa? Nah, zaman Nabi dan para sahabat itu kendaraan yang digunakan untuk transportasi dan juga untuk medan perang itu yang pokok ada 2, yaitu ada onta dan kuda. Tapi kalau Raja Abraha itu pakai gajah. Tapi banyak yang memahami ini yang dimaksud wal 'adiyat itu kuda yang berlari dengan kencang. Karena kuda itu larinya lebih kencang dari onta, lebih kencang dari gajah. Maka di terjemahan bahasa Indonesia yang dari Kementerian Agama, dia langsung diterjemahkan kuda.
dan demi kuda yang lari sangat kencang dan terengah-engah. Nah, kenapa ini kok contohnya itu kok kuda? Nah, ini karena pemahaman zaman Nabi, para sahabat itu di kendaraan yang paling hebat digunakan di medan perang itu kuda. Nah, kalau istilah sekarang tentu tidak lagi kuda. Yang lainnya cepat itu ya bisa pesawat, bisa kalau katanya dengan pesawat tempur itu kan. Nah, bisa berlipat-lipat kan. Tapi konteksnya yang namanya Al-Quran itu selalu bisa dipahami oleh orang yang membaca. Nah, pada zaman Nabi para sahabat itu situasi kondisinya itu kuda atau unta. Nah, kalau era sekarang ya tentu tadi pesawat tempur itu kan. Ya. Kemudian wal muriyati qadha. Nah, tadi yang larinya sangat kencang tadi itu memunculkan percik api. Fal muriyati qadha. Jadi yang larinya sangat kencang tadi, yang kemarin memahami kuda yang lari sangat kencang itu kuku kuda itu nginjak ke batu-batu, tapi karena cepatnya itu menimbulkan percikan api. Percikan api itu kalau sekarang misalnya pakai tapel, iya pakai tapel ya, bisa lebih anu lagi, lebih apa dari besi ya, itu bisa lebih memecahkan api lagi karena lebih keras dari kuku kudanya. Iya. Tapi kalau Bapak Ibu pernah lihat nggak kalau misalnya terjadi peperangan ini antara Rusia dengan Ukraina, itu kalau meluncurkan senjata itu ada kelihatan apinya nggak? Nah itu. Jadi kalau sekarang bahannya seperti itu, yang menimbulkan kembang api itu kan? Itu berapa mungkin ribu kilo diluncurkan di program bisa pas, tapi memunculkan percikan api. Nah, kalau yang dulu konteksnya kaki kuda menginjak batu memunculkan percikan api. Kalau sekarang ya senjata seperti buatan Rusia dengan Ukraina, antara NATO dengan Rusia gitu ya. Ya. Batu dan ditendang itu nyentuh batu dan lain. Oh bisa juga benturan, iya, benturan di antara batu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Maka itu falmu riyati qadha. Jadi tadi memunculkan percikan api. Falmu roti subha. Nah tadi yang larinya sangat cepat itu menyerbunya itu subha waktu pagi. Makanya itu Rasulullah dan para sahabat itu kalau dalam rangka untuk mempertahankan keimanan, kalau dalam rangka dakwah misalnya ajarnya satu kaum diajak masuk Islam, tidak mau malah mereka merangi. Kemudian Rasulullah berusaha untuk bagaimana nutup perang mereka. Itu rata-rata keberatan nyerang itu waktu pagi. Waktu ya mungkin sebelum atau setelah subuh itu falmuhi roti subha, menyerbu dengan tiba-tiba waktu pagi. Fa'atarna bihi naka'a. Nah itu tadi yang apa ya, yang larinya sangat cepat memunculkan percikan api, nyerbunya waktu pagi, itu ternyata memunculkan ya debu yang berterbangan. Nah kalau senjata yang dulu dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki, bom atom, itu debunya sampai kemana-mana kan? Itu senjata di modern. Nah maka Isa Quran itu fa'atar nabi naka'a, itu memunculkan debu berterbangan.
Coba itu udah dari tahun 1500 yang lalu Allah sudah didik Nabi dan para sahabat seperti ini gitu. Makanya memang Islam itu dipersiapkan oleh Allah, memang orang itu hebat, selalu menjadi pemenang gitu. Nah, kemudian fawasatna bihi jama'ah. Fawasatna, menyerbunya itu tadi yang langsung cepat tadi, dan yang sampai menimbulkan percikan api, kemudian menimbulkan debu sampai ngepul sampai ke ruang angkasa, yang punya waktu pagi, itu menyerbunya ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Jadi langsung berani ke tengah. Itu fawasatna bihi jam'ah. Nah, setelah itu konteksnya. Terus pelajaran berikutnya ini, innal insana lirabbihi lakanu. Inna sesungguhnya insana manusia lirabbi terhadap Tuhannya lakanu. Ya, lakanu itu ingkar, tidak mau berterima kasih. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya kembalinya kepada manusia tadi, ngala dzalika, ya, itu terhadap kejadian seperti itu lasahid, betul-betul menyaksikan apa? Menyaksikan keingkarannya manusia. Kenapa manusia sama ingkar? Dan manusia sama menyaksikan keingkarannya. Nah, lebih repot lagi ini, wa innahu li hubil khairi lasadid. Dan sesungguhnya manusia tadi hubi kecintaannya terhadap khair harta lasadid. Cintanya pada harta itu keterlaluan. Apa-apa serba harta, apa-apa serba materi. Nah, tadi itu waktu jalan sini sambil ngobrol-ngobrol, saya jadi ingat itu. Kalau Indonesia ini dulu ketika nyusun dasar negara Pancasila, terujukannya pada sumber ajaran Islam. Karena ketika merdeka itu orang Islam yang beragama Islam itu 97%. Dan Undang-Undang Islam 1945 itu katanya dengan iman, takwa, akhlak mulia. Nah, sekarang kalau nyusun undang-undang dasar negara ini Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, konstitusinya iman, takwa, dan akhlak mulia. Ini nyusun aturan, ngacunya tidak ke Islam, ngacunya ke Barat yang dasarnya kapitalis materialis. Ya bolak-balik muncul undang-undang kok agama jadi tidak kelihatan. Ya hilang, sudah tidak melaki dengan dasar 5 sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mulai baru setiap bikin undang-undang sama kerepotan semua. Bikin RUU Sisdiknas kok nggak ada iman, takwa, akhlak mulia. Terancam apa? Nggak ada terus itu karena ngacunya itu ke Singapura, ngacunya itu ke ya negara-negara yang dasarnya itu kapitalis materialis. Bahkan mengirim pelatih-pelatihnya itu ke negara yang dasarnya itu ateis, tidak Islam. Nah makanya ini jadi apa? Wa innahu li hubil khairi lasadid. Kecintaannya pada harta itu luar biasa, keterlaluan. Nah kalau Islam zaman orang-orang saat paham Quran itu seperti misal dalam sejarah itu namanya pengusaha putri, itu ada namanya Fatimah Al-Fihri tahun 858 mendirikan Jami' Qarawiyyin di Maroko. Aslinya itu dari Tunis, dari masjid ke madrasah ke perguruan tinggi.
itu diakui dunia sebagai universitas tertua di dunia. Itu wakaf dari tahun 858. Loh sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Itu nanti seterusnya ngirim pahala terus. Sama yang mendirikan itu si Jami Al-Azhar tahun 1972. Nah, dua perguruan tinggi ini semakin jaya, semakin berkembang. Nah, terus ngirim pahala terus. Nah, bandingkan dengan sekarang, orang Islam banyak rumah di mana-mana nggak digunakan. Ini meja urunan gawe majelis Quran dora gelem. Itu nanti mempertanggungjawabkan di akhiratnya gimana? Ya kan? Itu kalau saya lewat pergi kemana-mana itu banyak rumah kosong loh. Dan rata-rata miliknya orang Islam. Pikir aku kenapa kok rati gue gawe majelis Quran gitu, dan kirim pahala terus gitu. Nah itu di dunia kan cuma sebentar usia kita. Tapi kalau wakaf, ya nanti kan kita udah meninggal puluhan tahun, ratusan mungkin ribuan tahun, si kirim pahala terus itu kan. Ini kalau Islam ini ada minau Quran orang ngerti. Maka punya uang nggak mau digunakan untuk fisabilillah, untuk apa itu? Di tempat, membuat tempat untuk memahami Quran, minau Quran. Maka sekarang ini ya paling hanya sekaligus di masjid ya. Ya masjid itu kan seringkali pas ada yang mau sholat, apalagi di tepi jalan besar itu kan, masjidnya ya itu untuk kajian, sehingga sholat bingung, ini keganggu juga gitu kan. Kenapa? Karena beda kalau zaman Islam dulu orang paham Quran itu membuat madrasah di dunia, membuat kota, itu kan tempat-tempat untuk memahami Quran. Itu beratus-ratus tahun digunakan terus, kirim pahala terus orang yang wakaf itu. Nah, kalau kita nanti terus belajar Quran, mungkin bisa kembali lagi suatu ketika. Ya mungkin tidak generasi kita, mungkin generasi setelah kita. Kalau kita memulai itu. Nah ini karena apa yang kembali ke sini, wa innahu lihubil khairi lasadid. Jadi sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Jadi rumangsane itu miliknya, nggak mau menggunakan di jalan Allah. Jadi tidak gunakan bisa beli malah gitu, rumongso duwe. Padahal itu titipan dari Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Itu yang disembelih bukan fisiknya Ismail. Yang disembelih, yang dilantur rasa kepemilikannya. Ya Nabi Ibrahim itu nggak merasa memiliki anak, itu titipan amanah dari Allah gitu. Nah bisa nggak kita ini mencontoh Nabi Ibrahim? Kalau menitipin pada kita apa? Nah, kemudian kita gunakan di sabilillah supaya kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim. Ini tadi kata dengan wa innahu lihubil khairi lasadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, afala ya'lamu, apakah tidak mengetahui idza bu'thira ma fil qubur, apabila bu'thira dibangkitkan ma apa-apa fil qubur yang ada di kubur. Itu maksudnya yaumil ba'ats. Nanti semua isi kubur bangkit kembali. Maka dia kan sebutkan itu kan, orang merasa celaka betul, menyesal betul. Pertama, ketika apa? Ketika menjalankan sakaratul maut, merasa apa? Belum beramal, waktu hidupnya sudah habis. Kedua, ketika di alam kubur, ternyata di alam kubur itu merasakan dari perbuatan di dunia. Kemudian ketika yaumil ba'ats, dibangkitkan dari kuburan semua. Itu belum menyesal itu. Nah, mencah lagi besok ketika di akhirat sudah selesai itu kaitan dengan mizan, yaumil mizan, ya, yaumil hisab, terus masuk neraka. Itu di Quran banyak sekali isinya penyesalan melulu. Tapi sudah tidak ada gunanya. Tapi kalau menyesalnya sekarang betul-betul berguna. Jadi gimana?
Seharusnya memahami Quran itu dulu ketika usia 10 tahun, 12, 15 tahun. Nah sekarang sudah terlanjur usia 60 tahun, ya nggak apa-apa sekarang. Nah menyesal sekarang itu sangat berguna. Itu disebut dengan usia emas. Mungkin kita sudah hidup 60 tahun tapi nggak betul praktikan Quran. Mungkin sisa hidup kita tinggal 5 tahun atau 10 tahun tapi fokus pada Quran. Ya, yang 10 tahun ini yang betul-betul menyelamatkan hidup kita besok di akhirat. Kalau kita terus mau fokus itu. Nah, itu. Kemudian bahusilah mafi sudur dan akan dilahirkan, dikeluarkan apa fi sudur yang ada di dada. Jadi maksudnya ya seluruh isi hati, seluruh pemikiran, seluruh gagasan itu keluar semua. Inna rabbahum yaumidil laqabi. Nah, inna sesungguhnya rabbihim Tuhan mereka, Tuhan kamu semua, mereka semua ya, yauma idzin laqabir terhadap hari itu betul-betul maha mengetahui laqabi. Nah, jadi ini surat Al-Anbiya itu walaupun dulu langsung didikan Allah kepada Nabi dan para sahabat yang mendidik menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi yang terhebat, ya, baik itu dalam kompetisi, dalam hal menyiapkan kehidupan ini, termasuk ketika perang. Nah, tapi untuk bisa hebat seperti yang digambarkan dari ayat 1 sampai ayat 5 itu yang ayat 6 sampai ayat 11 itu mendidik kita supaya kita itu pertama kita tidak ingkar ya, kita harus bersyukur pada Allah, tidak boleh ingkar terhadap seluruh nikmat tadi. Tapi kejadiannya kenapa kok lakanut, kok sama ingkar. Nah kemudian kenapa wa innau ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu terhadap kejadian seperti itu lasyahid menjadi saksi, mengetahui kalau ingkar itu tidak baik, lakan itu tidak baik. Tapi kenapa kok tidak bisa mengambil iktibar, nggak bisa mengambil hikmah? Kok ya ono terus sing padha ingkar gitu loh. Nah, seperti apa lagi? Wa innahu likubil fadila sadid, terlalu cinta pada harta. Kalau cinta harta kemudian digunakan fisabilillah itu untuk kenikmatan yang mulai dirasakan di dunia ini, apalagi ketika menjelang sakaratul maut, itu digambarkan di surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30 itu. Itu gambaran orang yang betul-betul hatinya jernih, tenang, bersih. Itu seperti malaikat itu tinggal jadi seperti amung-tamu, dereke sowan Gusti Allah. Di kuburnya seperti di surga, di akhiratnya didereke masuk surga. Itu gambaran orang yang di dunia hidupnya mengikuti tuntunan Allah. Tapi afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nah, apakah kamu tidak mengetahui apa itu dibangkitkan seluruh isi kubur yang sudah dikubur semuanya, mulai Habil Qabil sampai nanti yang terakhir kubur Yaumul Ba'ats, dibangkitkan semua. Nah, wa'fusilah mafi sudur, dan semuanya ada pada dada, ada pada hati, ada pada rasa, ada pada seluruh kecerdasan, seluruh ide, gagasan, ideologi, semuanya dikeluarkan. Nah, inna rabbahum bihim yawma idzin laqabi. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui tentang hari seperti itu semuanya. Terhadap hari seperti itu Allah Maha mengetahui. Nah, sudah selesai surat Al-Anbiya. Kalau ada yang tanya silakan. Monggo Pak Guru. Dari ayat 1 sampai 5 itu sebetulnya apa ya, itu dalam perang itu, secara fisik perang.
Namun ketika memasuki ayat 6 dan sampai terakhir, ini temanya seolah berubah. Ini perang gimana yang dimaksud yang tersirat di dalam Quran tersebut, Pak? Mohon dijelaskan. Kok Ya. beda ya? Jadi hubungannya gimana gitu? Sebenarnya orang Islam itu dididik oleh Allah supaya bisa dari nomor 1 sampai nomor 5. Supaya seperti itu syaratnya tidak boleh ingkar, tidak boleh lakanut. Ya. Harus selalu ingat pada hidup di akhirat, selalu hidup di alam kubur, supaya manusia itu selalu serba lillah. Nah, tetapi mengapa manusia itu kok sampai terlalu cinta pada harta? Kekuatan Islam itu lumpuh, orang Islam itu lumpuh, orang nggak punya kekuatan karena pertama itu mengingkari itu kan mulai dari sikap batin, keyakinan sampai perbuatan. Kemudian tidak ingat mati, dikira hidup ini cuma dunia ini saja. Akhirnya apa? Kubu dunia, terlalu cinta pada dunia, terlalu cinta pada materi. Jadi zaman kapanpun, generasi apapun, orang Islam itu cuma sekedar cinta harta, nggak senang dengan untuk fisabilillah, pasti lumpuh, Pak. Lemah, nggak ada kekuatan apa-apa. Nah, kalau era sekarang itu, kalau tempat hiburan itu membangun bisa ratusan miliar. Tapi yang gabungan pengajian 500 juta itu kesulitan, Pak. Kalau orang kaya-kaya semua, bikin rumah di mana-mana ada kosong ya kan. Tapi nggak paham bahwa itu seharusnya digunakan sabillah, kirim pahala terus. Nanti dibuatkan istana di surga. Tapi orang mubadir itu. Orang Islam yang di Jakarta, mungkin rumah di Jogja, belum tentu seminggu sekali dijenguk. Kadang-kadang berapa bulan. Ya, nanti dong nganggur itu. Nah, mereka itu botol itu. Ada sampai orang Islam itu saking banyak tanah, orang kelingan tarik di mana saja. Tapi nggak diwakafkan oleh bahkan sabilillah gitu loh. Ya kan? Ini akibat dari wa innahu li hubbil khairi lasadi. Maka jadi orang kan itu lemah karena tidak mau mengikuti tadi didikan yang ayat 1 sampai ayat 5 itu sekedar sebagai konteksnya. Seharusnya orang Islam yang mencontoh bagaimana Nabi dan para sahabat, para salafus saleh dulu. Kalau para sahabat dulu nggak sungguh-sungguh, ya Islam nggak nyampe-nyampe ke Nusantara, iya kan? Nah sekarang ini kan ya kira berepot ngatur waktu. Nek dakwah jauh-jauh, wong neng tanggone dhewe ra didakwahi. Nek dakwah tanggone dhewe sing ado-ado sing dakwahi sapa? Iya kan? Karena Pak ini akibat karena macet. Karena pemahaman terhadap Quran itu tidak bisa mempengaruhi cara hidupnya. Itu tadi, wong Islam kudune cara hidup menurut Quran dan Sunnah, tapi sing disenang cara hidup menurut kapitalis, menurut materialis. Kabeh ukurannya menurut materi, terlalu cinta pada materi. Seakan-akan materi harus berarti agama yang baru, jadi Tuhannya gitu. Ya apa ya, cuma untuk gengsi-gengsian, cuma ditumpuk, cuma ya bisa bikin rumah di sana, punya kendaraan jujur banyak sekali, ya nggak digunakan fisabilillah. Nah yang betul atau digowo atau singgung. Iya, katanya apa bati suci mau iman itu masjid. Ini naik resepsi, mau kan terus jadi gue mobil. Loh, padahal yang jadi saksi di hadapan Allah itu yang untuk fisabilillah. Tapi karena sudah cara hidup kapitalis materi hedonis itu tadi. Makanya kenapa kalau di tempat-tempat hiburan, tempat wisata itu selalu kesulitan cari parkir mobil, iya kan? Ya,
gitu kan. Tapi yang buat pengajian ya longgar, buat parkir mobil. Enggak banyak yang bawa mobil kan. Ini akibat dari Mbak Inahu di mobil Pak ini Selasa gitu. Ya makanya itu diingatkan apalah ya lalu kita berdoa ngambil kubur. Itu kan disingkatkan gini. Ingatlah semua. Nanti kamu semua dibangkitkan dari alam kubur, mempertanggungjawabkan amal itu. Berjamil taat itu. Terus seluruh apa yang jadi sudur itu akan dilahirkan, diperlihatkan semua. Sebetulnya keikhlasannya, kesungguhannya, kebulatan tekadnya, niatnya apa, itu ada pada sudur. Itu nanti akan diungkap semua, akan dilahirkan semua. Nah, itu Allah betul-betul mengetahui baik yang dikubur maupun di sudur. Ya, baik yang dikubur maupun di sudur. Nah, secara ringkas begitu Pak Gun. Iya Pak. Monggo, Pak Riko. Monggo Pak. Ini dalam ayat pertama disebutkan warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Allah ini karena Allah ini adalah Allah kosam, yaitu Allah bersumpah demi kuda yang balik dengan cepat dan tenaga. Kalau ada yang berbeda itu ya, hewan yang bisa dididik sampai dari satu alat digunakan itu anjing itu bisa seperti yang itu. Nah, perbedaannya apa antara kuda dan lain dan mungkin ada sesuatu yang itu memang menjadi pelajaran yang berharga untuk manusia seperti itu. Ya. Sampai Allah mengambil sumpah dengan kuda seperti itu. Ya. Jadi kalau dulu masa-masa era Nabi, lihat Quran diturunkan, itu kalau anjing itu dia untuk berburu Pak. Anjing itu untuk berburu. Tapi kalau kuda, kemudian unta itu memang untuk transportasi, ya untuk dagang, ya untuk kafilah dagang, ya untuk perang, ya untuk yang jauh-jauh pakai kuda, pakai unta. Itu. Makanya kalau konteksnya sekarang, ya mestinya dengan perjalanan yang mutakhir Pak, yang kontemporer itu. Yang paling dasar. Jadi Al-Quran itu karena untuk supaya mudah dipahami manusia, maka dikontekskan dengan situasi kondisi Quran itu diturunkan. Nah, kalau misalnya kenapa nggak ada sebutkan misalnya sapi atau kerbau? Nah, konteks di Saudi Arabia, Mekah Madinah kerbau ini nggak, konteksnya nggak ada sapi, nggak ada kerbau, adanya unta sama kuda. Sama ketika bikin contoh, kenapa kok buahnya buah anggur, buah apa lagi? Ya buah yang ada di Timur Tengah sana, buah kurma, buah anggur itu, buah zaitun, gitu kan, sedang ramai dibicarakan. Lah kalau mau kasih contoh buah apa yang ya gula salah atau buah yang musim yang bisa mahal harganya, ada misalnya durian, kalau di sana nggak ada pohon durian. Ketika Quran diturunkan dulu, jadi Quran itu harus mudah dipahami. Makanya yang dikenal orang ketika Quran diturunkan itu. Mungkin kalau Quran diturunkan di Nusantara dulu, ya buahnya mungkin ya buah durian Pak. Mungkin situ pemahamannya bahwa dia itu bisa sapi gitu loh, bisa juga kuda. Karena kuda di sini ada, di sana tidak.
Tapi dulu kan alat transportasi itu di Nusantara sini sapi itu luar biasa kan. Untuk apa-apa, ya, untuk gerobak, ya, untuk mana ke sawah apapun itu. Nah, yang kuda itu yang jauh-jauh, gitu kan. Nah, yang sifatnya itu lebih apa itu? Lebih bergengsi itu kuda. Jadi Al-Quran itu saya dikontakkan dengan alam pikiran manusia. Oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu? Kita lanjut surat Zalzalah, surat ke 99. Ya, dirukan, didengarkan, dirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Surat ke-99 disebut surat Az-Zalzalah. Itu diambilkan dari ayat pertama. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, itu Az-Zalzalah artinya kegoncangan. Ini terkait dengan bagaimana Allah mendidik Nabi dan para sahabat untuk memperkuat keimanan, untuk memperkuat akidah, untuk memperkuat ketauhidan, bahwa nanti akan terjadi yang namanya kiamat, akan ada namanya bumi seisinya, semuanya akan hancur, akan musnah. Makanya supaya menyiapkan diri, supaya sadar hidup di dunia ini semata-mata untuk menghambakan diri pada Allah, untuk menyiapkan hidup besok di alam akhirat gitu. Nah, sekarang juga sering ada peringatan, ada gempa terjadi terus-menerus kan, cuma tempatnya berbeda-beda. Tapi sudah ada gempa berkali-kali kok malah nggak tambah ingat pada Allah gitu. Itu ya karena tadi tidak memahami Al-Quran. Ya, mari kita pahami idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Jadi berbeda dengan yang kemarin malam. Berapa skala liter itu? 6,4. Ya tentu jauh lebih dahsyat dari itu, gitu kan? Nah, sampai apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, bumi itu mengeluarkan seluruh isinya. Itu yang dikandung yang ada di dalam bumi. Ya, bumi ini kan isinya berbagai macam tambang. Yang sebagian keluar bersama, ada ketika gunung meletus, gunung berapi. Nah, tambangnya itu kan segala macam. Ada tambang batu, ada tambang
pasir, ada yang tambang emas, ada yang tambang nikel, biji besi, uranium, warna-warni gitu. Ya. Lumpur lapindo boleh tambah. Lumpur lapindo ya. Wah, jadi bukit itu. Ya. Nah itu sebenarnya peringatan juga itu. Ya, seperti itu. Bakola insanu malahnya. Nah, terus bakola manusia tadi sama bertanya-tanya. Ini sebenarnya ada apa ini gitu. Lo bingung, bertanya-tanya. Ada apa? Kok bumi digoncangkan demikian rupa? Ya, kok isi bumi semuanya keluar gitu. Karena orang malah bertanya-tanya. Kemudian yauma'idin Tuhan itu akbaruha. Pada itu bumi menceritakan beritanya. Loh kok bisa? Ya Allah kalau mencetak kun fayakun langsung jadi. Bumi bisa bercerita. Wong kita besok di yaumil hisab yaumil mizan itu bisa suatu kita yang cerita lisan kita, suatu kita lisan kita dikunci. Yang cerita itu tangan kita, kaki kita, kulit kita, indera kita yang bercerita itu. Ya menjadi apa? Menjadi bisa gitu. Kalau sekarang aja orang bisa membuat alat katanya untuk mendeteksi apa itu kejujuran gitu kan. Loh, itu manusia bisa mencapai itu, apalagi ciptaan Allah gitu kan. Itu sangat mudah. Maka ketika ijamah itu Tuhan itu abaruha. Nah pada hari itu bumi menceritakan beritanya, memberitahukan semua. Padahal sih biasanya beritanya kan tukang berita kan, wartawan kan. Tapi besok bumi bisa bercerita, bisa mengabarkan. Dan bi ana rabbaka auhalaha. Nah, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan, dari auhalaha mewajibkan, memerintahkan, meluaskan untuk menyampaikan tadi. Karena diperintah oleh Allah tentu jadi bisa, jadi mudah. Kalau nggak diperintah Allah juga bisa. Ya diperintah Allah jadi bisa. Ya mati yasdurun nasu astata liyurau akmalahu. Coba ini, pada hari itu manusia keluar dari apa? Dari kubur. Semuanya keluar itu, bangkit semua. Nah dalam keadaan apa? Bermacam-macam. Supaya apa? Supaya dibagikan kepada mereka tentang amalan pekerjaan mereka. Jadi kalau kemarin malam itu digambarkan oleh Ustaz Sumedi, tentang orang dibangkitkan itu apa? Baru ketika di alam kubur itu ditemani oleh amalnya. Kalau amalnya jelek, berbuat jelek, ternyata yang membersamai yang rupanya itu sangat jelek dan baunya busuk menyengat sepanjang di alam kubur itu. Nah kalau di alam kuburnya jutaan tahun gimana? Apalagi kalau alergi bau, kesiksa jutaan tahun gitu kan. Nah, tetapi kalau amal baiknya banyak, hidupnya ngikuti cara hidup Allah dan Rasul, ngerti cara hidup Al-Quran, ya amal itu muncul sebagai orang yang sangat tampan, sangat handsome, sangat cantik, dan baunya semerbak, harum, menemani sepanjang di alam kubur. Itu yang menentukan semuanya apa? Amal sendiri. Nah coba Bapak Ibu, gimana kira-kira? Neng dunia ini berapa? Paling lama sesuai dengan umur kita kan? Taruh misalnya umurnya 65 tahun atau 70 tahun. Dia mulai balik misalnya 15 tahun. Itu beramalnya taruh misalnya ada yang 50 tahun, ada yang 5 tahun beramal. Neng kok piwales itu sepanjang di kubur itu bisa jutaan tahun, terus besok selama-lamanya di surga yang kholidina biha abada. Jadi orang yang paham Quran pasti mengutamakan amal soleh, iman dan amal soleh. Kenapa? Itu nanti teman-teman hidupnya di kubur.
yang lamanya jutaan tahun, itu menentukan besok di akhirat surga atau neraka. Hanya orang-orang yang nggak paham Quran, yang hidupnya itu tidak menyiapkan besok di alam kubur, nggak menyiapkan di alam akhirat. Sampai sudah meninggal nggak tahu cara hidup menurut Quran. Nah, terus gimana besok di kuburnya? Nah, itu tapi kalau hobinya bola, itu pemain bola hafal semua itu. Jadi seringkali itu begini loh, seringkali orang itu karena nggak mau memahami Quran, terus ngiro-ngiro di kubur itu ketoknya gini gitu. Padahal masalah gaib itu yang tahu hanya Allah. Malaikat dan Nabi aja tahu karena diberitahu oleh Allah. Dan ini kok sering gawe-gawe diri. Ya mesti salah gitu kan. Yang betul yang diceritakan di Masya Allah dalam Al-Quran itu. Ya selain itu ya nggak betul itu. Maka ya intinya suruna astagfirullah a'malahu. Ya manusia nanti akan keluar dari kubur apa? Bermacam-macam keadaannya ditentukan oleh amal masing-masing. Fama yakmal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi barang siapa mengerjakan kebaikan, ya seberat darah pun niscaya akan dibalas. Terus fama yakmal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, barang siapa mengerjakan kejahatan, berbuat tidak baik sekecil apapun, yang akan dibalas. Cuma bedanya kalau yang beramal tadi orang yang ingkar, apalagi orang kufur itu ternyata tidak berdaya kufur. Orang kufur itu selalu menghalangi dari jalan Allah dan selalu membenci pada Quran. Itu sudah rangkaiannya. Jadi kalau ada orang kufur, orang ingkar, kok tidak menghalangi dari jalan Allah dan tidak membenci Quran, itu kufurnya yang tenangan itu. Si kufur biasa itu. Makanya kalau banyak yang nggak senang terhadap orang yang memahami Quran, ya memang syarat sah rukunnya kufur ya begitu. Harus membenci pada Quran, harus menghalangi dari jalan Allah. Nah, kalau seperti itu seluruh amalnya itu musnah hancur, habitat a'maluhu, atau amalnya jadi tertutup, atau amalnya jadi abdol, nggak karuan, nggak bisa dipetik hasilnya. Oke, ini ayat 1 sampai ayat 8 surat Zalzalah itu betul-betul untuk memperkuat keimanan, supaya dulu konteksnya Nabi dan para sahabat itu betul-betul yakin hidup di dunia ini harus beramal didasarkan pada iman, maka harus diperkuat imannya. Kalau imannya kuat, itu jadi teman untuk beramal, itu jadi kuat. Semakin kuat imannya, semakin kuat kemauan untuk beramal. Semakin imannya lemah, semakin tidak punya kekuatan untuk amal soleh. Maka selalu iman dan amal soleh. Nah, hampir semua ayat Quran, surat yang turun periode Mekah itu terkait dengan keimanan. Karena memang luar biasa itu sih gangguannya, halangannya, siksaannya dari orang-orang yang tidak senang pada Nabi dan para sahabat. Dan itu tidak berhenti pada era itu sampai seterusnya, sampai kapanpun ya selalu ada. Makanya ini selalu relevan ayatnya terkait dengan keimanan untuk dipahami. Nah, mungkin masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya, surat tanggal salah silakan. Enggak, yang mau bertanya masih ada 5 menit. Enggak Pak, Ini, apakah itu menjadi satu ukuran manusia tadi disampaikan dalam hal ini kan
miskola daratin khairan yarah dan miskola daratin syarran yarah. Karena seberat Allah itu kan ada yang mengartikan partikel-partikel atom yang tidak bisa dilihat karena bisa membantu W itu gandaran berlipat-lipat ini. Ya. Tapi kan ada yang menerjemahkan khairan yarah, kebaikan itu yarahnya itu kan akan diperlihatkan pada mereka. Tanpa kita kan balasan atau apa itu ada hanya diperlihatkan saja. Iya. Terus apa menjadi pedoman maupun tata amal kahokas menurut itu karena bukan. Iya. Kira seperti itu. Yang pertama pengertian yaro itu. Pengertian yaro itu setiap masa atau era ya benda partikel yang paling kecil sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi semakin lama semakin bisa bentuk yang lebih kecil itu sehingga ya yang disebut dengan sekecil sebesar zarah itu benda yang paling kecil apa yang dipahami oleh manusia ketika zamannya. Nah, yang sekecil apapun tetap diperlihatkan, diperhitungkan. Tapi di situ memang ada syarat iman. Jadi bagi orang yang tidak iman, ya orang yang kufur itu jadi musnah semua, hilang semua, terhapus semua. Beri contoh mudah itu kalau kita petani nanam, tapi pusol kabeh, dipanen hama semua, nggak ada yang menghasilkan. Nah kemudian tadi pertanyaan berikutnya ketika sekarang beramal sekecil darah pun sudah dilipat gandakan sebelah situ. Kalau gitu nggak perlu beramal yang banyak-banyak gitu kan. Itu kalau kita kaitkan dengan yang di surat Mar yang 39 itu nanti seluruh manusia akan menyesal. Yang amal banyak sedikit menyesal kenapa kok nggak beramal banyak. Yang beramal banyak ya tentu kurang banyak gitu. Makanya banyak yang Quran gambarkan yang sudah terlanjur mati dikisahkan dalam Quran ingin kembali, hidup kembali, ingin beramal. Ya seperti di surat Munafikun ayat 9-10 itu kan. Ya, mau hidup kembali apa itu? Diperpanjang hidupnya fa'asodako wa minas sholihin supaya kesempatan hidupnya lebih lama. Jadi intinya kalau orang itu betul-betul paham Quran, tahu cara hidup di dunia menurut cara Allah dan Rasul, itu selalu ingin beramal sebanyak mungkin. Kenapa itu misalnya ya, ketika terjadi Fathul Mekah, orang Islam berbondong-bondong masuk sebanyak, tapi Nabi para sahabat diperintah untuk bertasbih dan diperintah untuk bertobat, walaupun sudah mencapai kemenangan yang hilang gemilang. Itu dipahami begini. Dulu ketika disiksa sampai nggak kuat, sampai bertanya-tanya, kapan datangnya pertolongan Allah, kok suwe banget, nganti wis dora kuat gitu kan. Nanti mulai banyak pikiran-pikiran, jadi Gusti Allah itu nulung tenan pora gitu. Jadi Gusti Allah melindungi pora gitu loh. Nah sampai merasa seperti itu, maka disuruh tetap bertasbih, disuruh tetap bertaubat. Itu bukan yang terjadi pada masa Nabi dan para sahabat. Sampai sekarang kan berdoa terus kalau dikabul-kabulke gitu kan. Ya, banyak yang begitu kan. Nah makanya ketika dikabulkan tetap aja suruh bertasbih dan suruh tobat. Kenapa? Karena tadi punya prasangka yang macam-macam. Nah seperti itu. Makanya
sebetulnya itu antara amal manusia dengan balasan itu nggak imbang sama sekali. Tadi misalnya beramalnya cuma seumur di dunia, lu kok balasannya sampai kholidina fiha di surga itu. Dan itu udah dihitung pakai nalar manusia, di mana nalarnya itu? Itu kalau selama itu kan bukan hanya berjuta-juta tahun kan, sampai nggak bisa diukur kan. Padahal kita beramalnya hanya ketika hidup di dunia ini. Tapi kebalikan juga begitu. Yang di dunia itu tidak iman hanya beramal soleh, amal soleh tapi nggak ada imannya, itu habitat namun semuanya muspro, hilang. Itu berbuat dosanya cuma ketika hidup di dunia, tapi siksanya kok selama-lamanya. Iya kan? Ya, itu konsekuensi. Maka hidup di dunia itu memang bukan tempatnya orang main-main. Ini hidup yang beneran. Maka yang selama ini kurang sungguh-sungguh memahami cara hidup menurut Quran, mari kita bersama-sama. Kita berusaha. Mudah-mudahan Allah masih kesempatan pada kita untuk bisa memahami Al-Quran sampai selesai sama-sama. Kita terbentuk pribadi Qurani. Kalau sudah berbentuk Qurani, ya Allah memanggil kita, insya Allah siap. Nanti pesan bala tamu muda ila bantu muslimun. Nah, ini sudah jam 8.04. Mungkin sampai di sini selesai juga surat. Nah, masih kurang 98 surat. Ya kan? Ya, mudah-mudahan masih bisa selesai. Amin. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu kajian pada malam hari ini. Bisa saja. Oke, monggo. Semangat. Enggak. Ini Pak Ye, saya ngaji dengan Pak Profesor Supremo sejak tahun 2006. 2000 ya dulu di satu kali. Pak, Oh iya. Pagi ini Pak Biasnya. Nyun sewu nggih. Kula ngaoskan Pak Profesor Supremo itu wiwit tahun 2006 itu hanya 15 orang, 12 orang. Itu seperti itu. Rumah Samisari. Ya di Rumah Samisari. Itu saja kerap ditinggal lumong. Dulu masih nomor sering lumon. Karena tugas. Tapi kita tetap karena kita mencari ilmu bersama biasanya yang memahami dengan masalah agama ini, karena agama menjadi satu kunci pokok kita dalam kehidupan ini. Seperti itu monggo kita semangat. Nanti kita pelajari dengan masalah mauridul hurufnya juga dengan masalah tajwidnya biar nanti sempurna. Nanti mawon matur. Atur Bapak Ibu, akan kajian pada malam hari ini mudah-mudahan betul-betul menambah pengetahuan kita tentang Quran sehingga kita menjadi lebih baik dalam beriman kepada Allah, dalam pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ini menjadi bekal kita, menjadi semangat kita untuk selalu belajar terus dan mengajak kepada Bapak Ibu yang belum bisa hadir untuk bisa ikut hadir, karena ini adalah kesempatan yang baik sekali. Jangan sampai ada dikatakan kita akan menyesal setelah kita masuk ke alam berikutnya. Bapak Ibu, demikian kajian nomor ini. Marilah kita tutup kajian pada malam ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillah. Banyak kesalahan, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri mundur, silakan cukup mundur.